Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan, yaitu tema ke-8 tentang lingkungan sahabat kita, subtema kedua pembelajaran ke-1. Oke, nah ada yang belum kenal sama Ibu. Perkenalan dulu ya. Nama Ibu Nurlaila Ramdayani. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Ibu ya. Salam kenal semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita itu mengenai apa itu lingkungan. Nah, masih ingatkah teman-teman apa itu lingkungan? Apakah kalian masih ingat? Apa ya lingkungan itu? Lingkungan adalah tempat kita tinggal ya, singkatnya seperti itu. Jadi, segala sesuatu di tempat kita tinggal yang menjadi satu set atau satu itu disebut dengan lingkungan. Bisa disebut dengan ekosistem atau tempat tinggal juga ya. Nah, coba teman-teman perhatikan antara gambar yang atas dan gambar yang bawah. Kira-kira manakah ya lingkungan yang baik? Apakah gambar yang atas atau gambar yang bawah? Coba jawab. Yang mana ya? Yang atas atau yang bawah? Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya itu gambar yang atas. Kenapa ya yang atas disebut lingkungan yang baik? Karena lingkungan yang baik itu terdiri dari beberapa unsur-unsur yang mampu membuat kehidupan manusia lebih baik. Contohnya itu, lihat untuk gambar yang A itu tumbuh pepohonan yang hijau sebagai sirkulasi udara. Kemudian cahayanya bagus, ada pencahayaan. Dan karena lingkungan tersebut hijau, maka sumber airnya juga banyak. Jadi manusia bisa hidup dengan baik di sekitar lingkungan tersebut. Tadi sudah disebutkan bukan bahwa salah satu unsur dalam lingkungan itu adalah air. Teman-teman tahu apa itu air? Di pertemuan sebelumnya sudah membahas bukan mengenai fungsi air. Apa saja contohnya? Ya, air bisa dipakai untuk minum, untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana sebelumnya air itu bisa terjadi? Apakah air itu tetap berada di suatu tempat? Ataukah air itu diam di tempat yang sama? Nah, air di bumi itu mengalami sebuah siklus atau perputaran. Jadi, tidak semuanya air itu terus diam di suatu tempat, tetapi mengalami siklus atau perputaran. Nah, siklus air itu ada 3 ya, kalau yang kita kenal. Yang biasa kita tahu itu ada siklus air yang pertama itu siklus pendek. Siklus pendek itu diawali dengan airnya bisa ada di laut, di sungai, di kolam, di pohon dan lain sebagainya. Air tersebut terakumulasi, kemudian air menguap menjadi uap gas karena panas matahari, disebut dengan proses evaporasi. Kemudian setelah air menguap, terjadilah kondensasi, yaitu pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Nah, airnya menguap, jadi awan. Setelah awan terbentuk, maka hujan pun turun di permukaan laut. Nah, itu disebut siklus pendek. Istilah hujan itu adalah presipitasi. Nah, itu hujannya. Singkatnya itu, siklus pendek itu terjadi di tempat yang sama dengan evaporasi terjadi. Kemudian ada siklus sedang. Nah, siklus sedang itu agak sedikit lebih pendek ya, lebih panjang ya, yaitu kan air laut sama ya menguap, yaitu evaporasi.
Nah, kemudian setelah terjadi evaporasi, nah uap airnya itu kan kondensasi atau pengembunan ya. Nah, uap airnya itu maju atau terbawa angin ke suatu tempat, khususnya ke darat. Disebut dengan proses adveksi. Nah, setelah awan-awan tersebut ke darat, terjadilah hujan di permukaan daratan. Nah, airnya kemudian kembali menuju laut kembali, disebut dengan runoff. Nah, setelah siklus pendek ada juga siklus panjang. Siklus panjang itu prosesnya lebih lama dan lebih panjang ya. Nah, air itu menguap. Nah, airnya menguap dari berbagai sumber, baik itu gletser atau es, dari laut, danau, pohon, pohon dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah air menguap atau evaporasi juga, air kemudian berubah menjadi awan. Nah, awannya itu ada yang mengandung kristal es, ada juga yang awan biasa hujan ya. Kemudian awannya pindah ke tempat yang bisa turun es, yaitu di tempat yang tinggi. Nah, di sana terjadilah hujan es. Esnya kemudian mencair, membentuk aliran sungai, dan turun lagi airnya ke laut. Nah, kalau hujannya terjadi di daratan, air itu menjadi proses infiltrasi, yaitu penyerapan ke dalam tanah. Nah, teman-teman, bagaimana ya siklus air yang terjadi di permukaan bumi? Apakah teman-teman bisa memahaminya dengan mudah, ataukah masih ada yang bingung? Oke, dari istilah-istilah yang ada pada siklus hidrologi atau siklus air itu ada beberapa istilah ya. Ada evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, intersepsi, presipitasi, evapotranspirasi, infiltrasi, dan runoff. Coba teman-teman cari apa arti dari istilah-istilah berikutnya ya. Teman-teman melihat video ini, kemudian ada tugas ya. Tugasnya itu yang pertama, cari dan tuliskan penjelasan dari setiap istilah dalam siklus air yang tadi.